Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali hari ini kita bisa berjumpa kembali di dalam ibadah online ini. Saya sangat berharap Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya dalam keadaan baik-baik saja, karena semata-mata karena perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Saya akan mengajak Bapak Ibu, saudara semuanya untuk memuji dan menyembah Tuhan. Selamat siang Bapak Ibu, selamat bertemu kembali dalam ibadah online siang ini. Damai sejahtera Allah selalu melingkupi keluarga Bapak Ibu, amin. Siang ini mari kita mau beribadah kepada Tuhan, kita mau siapkan hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih karunia-Mu yang tidak berkesudahan dalam hidup kami Tuhan. Setiap hari Engkau memberikan yang baru ya Bapa. Kami percaya penyertaan-Mu yang sempurna itu Tuhan memberikan kami kehidupan, memberikan kami kedamaian sejahtera Tuhan. Dan biarlah kami Tuhan hidup kami menyembah Engkau, memuji Engkau dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biarlah saat ini kami akan memuji dan membesarkan nama-Mu dengan sukacita kami ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Kasih Allah tidak berkesudahan dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Ya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Amin. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya, selamanya, amin. Selamanya, selamanya, haleluya. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami Tuhan, dan terang bagi jalan-jalan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau yang menyertai kami, Engkau yang melindungi kami. Tak pernah ragu-ragu Tuhan, karena kami yakin Engkau bersama kami. Haleluya. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu.
tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus kau sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya. Kebenaran-Mu membebaskan kami Tuhan. Amin. Haleluya. Kebenaran yang bebaskan selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu, amin, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus kau sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lama. Hanya di dalam namanya Yesus kau sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya. Dalam nama-Mu ada pengharapan ya Tuhan. Dalam kuasa-Mu ada kemenangan yang besar. Amin. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Oh, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Haleluya. Bersorak-soraklah bagi Tuhan Allah kita, Allah yang mulia, Allah yang berkuasa dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya Yesus. Firman-Mu berkata, Engkau beserta kami Tuhan, maka kuat roh dan jiwa kami dan hidup kami ya Bapa. Engkau yang selalu kami nantikan Tuhan. Engkau adalah penolong kami dan perlindungan bagi kami Tuhan. Firman-Mu itu menjadikan kami kuat, menjadikan kami Tuhan menang Tuhan dalam segala apapun ya Bapa. Terima kasih Yesus. Bila pujian ini menyatakan hati kami kepadamu ya Tuhan. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku
padaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu Tuhan, amin, di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan, Kau perlindungan kami Tuhan. Amin. Bagiku, Kami yakin pertolongan-Mu itu Tuhan ada dalam hidup kami Tuhan. di tempat Amin. maha Kami hanya bisa berserah kepadamu Tuhan. Amin Yesus. Aku berserah. Amin Yesus. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku sembah,
percaya, kami percaya hanya Engkau Tuhan, hanya padamu pengharapan kami, Tuhan. Kami menyembah, ku naikkan syukur karena pertolongan-Mu, ku naikkan syukur karena kasih-Mu Tuhan. Haleluya, kami percaya Engkau Bapa, kami percaya Kau Yesus, Kaulah Allahku. Firman-Mu itu Tuhan, buat iman kami kuat. Firman-Mu itu Tuhan, kehidupan kami. Haleluya, Yesus. Karena Engkau gembala kami yang baik Tuhan. Kami tidak akan kekurangan ya Bapa. Karena Engkau membandingkan kami di padang yang berumput hijau Tuhan. Hidup kami damai dan tenang Tuhan. Engkau menuntun kami di jalan yang benar ya Bapa, sesuai dengan kehendak-Mu, apa yang Kau mau dalam hidup kami Tuhan. Meskipun kami saat ini dalam lembah kekelaman, kami tidak takut bahaya ya Bapa, karena Engkau menyertai kami dan Engkau bersama kami Tuhan. Gadamu dan tongkat-Mu itulah yang menghibur kami, berikan kami sukacita ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti kami seumur hidup kami Tuhan. Karena kami punya Allah yang besar, Allah yang telah berjanji dan sanggup menggenapi setiap janji-janjinya dalam firman-Nya. Kami percaya penuh akan penyertaan-Mu, kami percaya penuh akan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau telah nyatakan kasih-Mu di kayu salib, Engkau telah nyatakan pengorbanan-Mu di kayu salib. Dan kami percaya saat ini pun kami Engkau pelihara dengan baik Tuhan. Saat ini pun Kau menolong kami dengan baik ya Bapa, karena kami punya gembala yang baik. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Amin, haleluya Yesus. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya
Ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya, kami menerima kemenangan yang besar daripadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Pengalaman Sungai Kerit. Kita akan membaca bersama-sama 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai 9. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan." Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, "Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana." Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, "Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Elia adalah seorang nabi yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Elia mampu memerintahkan agar hujan tidak turun selama 3,5 tahun di Israel, sehingga negeri Israel mengalami kekeringan. Elia mampu menghidupkan kembali anak janda di Sarfat yang telah mati. Elia mampu menurunkan api dari langit untuk membakar habis korban sembelihannya, dan sebagainya. Dan di akhir hidupnya, Tuhan menjemputnya dengan kereta dan kuda berapi dari surga. Ini semua menandakan bahwa Elia adalah seorang hamba Tuhan yang spesial di mata Tuhan. Dan ada satu episode dalam kehidupan Elia yang akan kita pelajari bersama, yaitu ketika ia berada di tepi sungai Kerit. Kejadiannya setelah ia disuruh Tuhan berbicara kepada Ahab, raja Israel, bahwa tidak akan ada hujan selama beberapa waktu, maka selanjutnya Elia disuruh Tuhan pergi, diam dan bersembunyi di tepi sungai Kerit. Maksud saya, setelah Elia melakukan sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang membawa dampak sangat besar, yaitu menyampaikan pesan bahwa negeri Israel akan mengalami kekeringan selama beberapa tahun lamanya. Pesan itu disampaikan kepada seseorang yang sangat penting, yakni kepada seorang raja. Lalu ia harus pergi, berdiam diri, bersembunyi, dan tidak melakukan apa-apa, seorang diri di tempat yang sunyi selama beberapa tahun. Tentu ini adalah pengalaman yang tidak menyenangkan, pengalaman yang sangat tidak mudah. Inilah yang saya namakan dengan pengalaman kehilangan, yaitu kehilangan pelayanan,
sesuatu yang bisa dikerjakan, kehilangan pengaruh, kehilangan popularitas, kehilangan rasa berguna, dan kehilangan rasa berharga. Tapi pengalaman Sungai Kerit mengajarkan sesuatu yang penting bagi Elia, bahwa apapun dalam kehidupannya bisa hilang, tapi perhatian dan kasih setia Tuhan tidak akan pernah bisa hilang dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempercayai hal yang sama, bahwa apapun bisa hilang dalam hidup ini, tapi perhatian dan kasih setia Tuhan tidak akan pernah hilang dalam hidup kita. Saya ulangi sekali lagi, kita mesti mempercayai bahwa apapun bisa hilang dalam hidup ini, tapi perhatian dan kasih setia Tuhan tidak akan pernah hilang dalam hidup ini. Pertanyaannya, apa wujud perhatian dan kasih setia Tuhan yang tidak pernah hilang dalam kehidupan kita? Yang pertama adalah perlindungan Tuhan. Setelah Ahab mendengar pesan dari Elia bahwa tidak ada hujan di negeri Israel selama beberapa tahun, dan Israel mengalami kekeringan, maka Ahab menjadi marah dan mencari Elia ke banyak tempat, ke banyak negeri, untuk ditangkap dan dihukum. Sebab itu Tuhan memerintahkan Elia pergi dan bersembunyi di tepi Sungai Kerit. Inilah cara Tuhan untuk melindungi Elia dari pengejaran Ahab. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ada saat-saat di dalam hidup ini kita merasa tidak berguna, kita merasa tidak dibutuhkan, kita merasa tidak punya pengaruh lagi, kita merasa tidak punya sesuatu untuk kita banggakan. Tapi sebenarnya Tuhan sedang melindungi kita dari sesuatu yang buruk. Tuhan sedang melindungi kita dari sesuatu yang membahayakan. Tuhan sedang melindungi kita dari sesuatu yang mengancam. Apa saja yang bisa mengancam, apa saja yang bisa membahayakan, apa saja yang bisa menjatuhkan seseorang. Yang pertama namanya kesombongan. Ketika seseorang merasa dipakai Tuhan secara luar biasa, punya pengaruh yang luar biasa, punya popularitas dan sebagainya, maka ia akan mudah sekali merasa sombong. Kesombongan adalah awal dari kejatuhan. Oleh sebab itu, Tuhan melindungi Elia dari kejatuhan akibat kesombongan dengan cara melepaskan rasa berharganya atas prestasi pelayanannya. Hal yang kedua yang bisa menjatuhkan seseorang adalah ketamakan. Ketika seseorang memiliki sesuatu, maka ada kecenderungan ia akan menginginkannya lebih dan lebih lagi. Baik itu kemampuan untuk melakukan sesuatu, popularitas, materi, maupun harga diri. Oleh sebab itu Tuhan melindungi Elia dari kejatuhan akibat ketamakan dengan cara melepaskan segala kepemilikannya. Apabila saudara saat ini mengalami pengalaman Sungai Kerit, di mana ada banyak yang hilang dari kehidupan saudara, berterima kasihlah kepada Tuhan, karena bisa jadi Tuhan sedang melindungi saudara dari sesuatu yang akan menjatuhkan, yang mungkin saja saudara tidak sadari. Pengalaman Sungai Kerit bukanlah pengalaman Tuhan menghukum saudara, tapi justru Tuhan sedang melindungi saudara dari kejatuhan akibat kesombongan dan ketamakan. Wujud kedua perhatian dan kasih setia Tuhan yang tidak pernah hilang dalam hidup kita adalah pemeliharaan Tuhan. Elia menikmati pemeliharaan Tuhan lewat burung gagak yang membawakan daging dan roti
pada waktu pagi dan petang, serta minum air dari sungai Kerit. Ini berarti bila Tuhan mengizinkan anak-anaknya melewati keadaan yang tidak mudah dan tidak menyenangkan, Tuhan akan tetap memelihara anak-anaknya. Pertanyaannya, bagaimana cara Tuhan memelihara kita? Yang pertama, Tuhan memelihara melalui usaha kita. Elia mesti mengambil air dari sungai Kerit. Itu artinya untuk mendapatkan pemeliharaan dari Tuhan, kita mesti berusaha, kita mesti bekerja. Karena Tuhan tidak akan memberkati orang yang malas. Karena Tuhan tidak akan memelihara orang yang malas. Usaha manusia tetap dibutuhkan. Tuhan telah dan akan memberikan kemampuan kepada manusia untuk berusaha, untuk bekerja. Dan tanggung jawab manusia adalah bekerja dengan benar dan bekerja dengan sebaik-baiknya. Cara Tuhan memelihara kita yang kedua adalah Tuhan memelihara melalui cara yang ajaib. Elia mendapatkan roti dan daging melalui burung gagak. Bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Dari mana burung gagak tersebut mendapatkan roti dan daging? Dari mana burung gagak tersebut mendapatkan informasi lokasi Elia? Mengapa roti dan daging itu tidak dimakan sendiri oleh burung gagak? Kita percaya itulah karya Tuhan. Itulah cara Tuhan yang ajaib untuk memelihara umatnya pada masa-masa yang sulit. Di dalam Yeremia 32 ayat 27 dikatakan, "Sesungguhnya akulah Tuhan, Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku?" Cara Tuhan memelihara kita adalah Tuhan memelihara dengan menyediakan kebutuhan dasar yang kita butuhkan. Tuhan menyediakan roti, daging, dan air untuk Elia, karena itulah kebutuhan primer, kebutuhan dasar seorang manusia untuk hidup. Jangan pernah khawatir akan kebutuhan dasar dalam kehidupan kita, karena Tuhan pasti sediakan. Yang membuat kita khawatir sebenarnya bukanlah kebutuhan dasar kita, melainkan keinginan-keinginan kita. Keinginan akan kemudahan, keinginan akan kenyamanan, keinginan akan keamanan, keinginan akan kemewahan, keinginan untuk mempertahankan harga diri kita, keinginan untuk meningkatkan harga diri kita. Di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-8 dikatakan, "Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah." Cara Tuhan memelihara kita berikutnya adalah Tuhan memelihara hari demi hari. Tuhan mengirimkan roti dan daging kepada Elia setiap pagi dan petang. Bukan setiap minggu, bukan setiap bulan. Artinya, apa yang dibutuhkan oleh Elia disediakan oleh Tuhan setiap hari. Kita mesti belajar hidup hari demi hari. Percaya setiap hari pasti dipelihara oleh Tuhan. Orang sering khawatir karena tidak hidup untuk hari ini, melainkan hidup untuk masa depan. Secara fisik ia hidup hari ini, tapi secara mental atau pikirannya hidup untuk masa depan. Makanya ia sering terbeban, makanya ia sering khawatir. Orang sering khawatir karena merasa kurang terus-menerus, ingin memiliki lebih banyak dan lebih banyak lagi, tidak pernah puas dengan apa yang dimiliki. Di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 34 dikatakan, "Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari." Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pengalaman sungai Kerit
bukanlah pengalaman ditinggalkan Tuhan. Sebaliknya, pengalaman Sungai Kerit adalah pengalaman di mana Tuhan memberikan perhatian setiap pagi dan setiap petang kepada kita untuk memelihara kita. Hal ini akan membuat kita semakin menyadari dan merasakan pemeliharaan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita. Wujud ketiga, perhatian dan kasih setia Tuhan yang tidak pernah hilang dalam hidup kita adalah rencana Tuhan yang indah. Pengalaman Sungai Kerit bukanlah pengalaman akhir hidup Elia. Namun pengalaman Sungai Kerit dirancang untuk mempersiapkan Elia masuk ke dalam rencana Tuhan yang lebih indah, yaitu untuk memulihkan dan memberkati keluarga janda di Sarfat. Bapak, Ibu, Saudara, bila kita berada dalam pengalaman Sungai Kerit saat ini, percayalah bahwa ada rencana Tuhan yang sangat baik di depan kita. Jadi, jangan menyesali, jangan mengeluh, apalagi undur dari Tuhan. Ketika saudara merasakan pengalaman Kerit, yaitu pengalaman kehilangan, pengalaman kesendirian, pengalaman merasa tidak berharga. Karena sesungguhnya saudara sedang dipersiapkan untuk memasuki rencana Tuhan yang jauh lebih indah lagi, yaitu untuk memulihkan dan memberkati kehidupan orang lain. Apa rencana Tuhan yang indah bagi kehidupan Elia di Sarfat? Bapak, Ibu, Saudara bisa membacanya sendiri di 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 8 sampai 24. Rencana Tuhan selanjutnya bagi Elia di Sarfat adalah yang pertama, mempertahankan kelangsungan hidup sebuah keluarga. Janda Sarfat dan anaknya tidak memiliki bekal untuk hidup lagi di masa yang akan datang, karena persediaan untuk makan hanya untuk sekali makan saja, lalu mereka berdua akan mati. Tetapi ketika mereka taat kepada permintaan Elia, maka persediaan makanan mereka tidak habis untuk sekali, tetapi tetap ada selama dibutuhkan, tetap ada untuk hari-hari yang akan datang. Elia berhasil dipakai oleh Tuhan untuk mempertahankan kelangsungan hidup sebuah keluarga. Mestinya keluarga ini mati karena tidak ada makanan lagi, tapi akhirnya boleh menikmati hidup kembali karena persediaan makanan yang tidak habis. Ada banyak orang yang kesulitan mempertahankan kelangsungan hidupnya karena faktor finansial. Saudara dan saya akan dipakai Tuhan untuk menolong mereka. Kalaupun saudara belum bisa membantu mereka dalam hal finansial, saudara dan saya bisa membantu mereka berjumpa dengan sumber pertolongan yang ajaib, yaitu Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus akan menolong mereka dengan kuasa dan kasih-Nya. Hal yang kedua yang dilakukan oleh Tuhan melalui Elisa di Sarfat adalah menghidupkan kembali anak janda yang sudah mati. Banyak sekali orang yang mengalami kematian secara rohani. Berilah diri saudara untuk dipakai Tuhan, membangkitkan rohani mereka dengan membawa mereka berjumpa dengan Sang Juru Selamat. Itulah rencana Tuhan yang indah bagi setiap saudara dan saya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pengalaman Sungai Kerit, pengalaman kehilangan atas seizin Tuhan, bukanlah pengalaman akhir kehidupan kita. Bukanlah pengalaman ditinggalkan oleh Tuhan. Bukanlah pengalaman dihukum oleh Tuhan. Tapi pengalaman
yang membuat kita boleh merasakan perlindungan Tuhan. Pengalaman yang membuat kita boleh merasakan pemeliharaan Tuhan. Pengalaman yang membuat kita mempercayai rencana Tuhan yang lebih indah di masa depan. Bapak Ibu, mari kita merenungkan firman Tuhan ini dengan menaikkan pujian, rencanamu indah. Tuhan, ku percaya rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, kan beri masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku. Ku tahu rancanganmu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Percaya rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, kan beri masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku. Tahu rancanganmu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Ku tahu
terbaik bagiku. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami sungguh bersyukur untuk tuntunan-Mu Tuhan hari ini. Untuk kebenaran-Mu Tuhan yang kami dengar hari ini. Engkau mengajar kami bila hari-hari ini mungkin kami mengalami pengalaman sungai Kerit, yaitu pengalaman kehilangan. Apapun bentuk kehilangannya ya Bapa, biarlah kami meyakini bahwa pengalaman itu bukanlah pengalaman kami ditinggalkan oleh Engkau. Bukanlah pengalaman di mana Engkau kurang memperhatikan kami. Bukanlah pengalaman di mana kami sedang dihukum oleh Engkau Tuhan. Tetapi pengalaman kehilangan yang kami rasakan merupakan kesempatan di mana kami boleh merasakan Tuhan, perhatian-Mu Tuhan, kasih setia-Mu Tuhan, pemeliharaan-Mu Tuhan yang begitu nyata, perlindungan-Mu dari segala bentuk ancaman yang membuat kami bisa jatuh, yang mungkin saja kami tidak sadari ya Bapa. Pengalaman di mana kami boleh mempercayai bahwa Engkau tetap memiliki rencana yang indah bagi masa depan kami. Hari ini Tuhan, mungkin saja kami belum mengerti apa rencana-Mu yang indah. Tetapi paling tidak Tuhan, kami mempercayai bahwa Engkau akan memakai hidup kami Tuhan, untuk memulihkan kehidupan orang lain, untuk memberkati kehidupan orang lain, untuk membangkitkan kerohanian orang lain. Bapa, firman-Mu sungguh memberikan pencerahan kepada kami. Firman-Mu sungguh menguatkan iman kami. Hamba berdoa bagi saudara-saudara pemirsa pada pagi hari ini yang mendengar, yang menonton Tuhan tayangan ini. Hamba berdoa agar Engkau sendiri memberikan kekuatan kepada iman mereka, agar mereka tidak lemah Tuhan, memasuki pengalaman sungai Kerit ini, pengalaman kehilangan dan kehilangan. Tuhan menuntun mereka, Tuhan memberikan damai sejahtera, Tuhan memberikan penghiburan kepada mereka semuanya ya Bapa. Terima kasih Bapa untuk kesempatan kami boleh beribadah Tuhan, menikmati hadirat-Mu, menikmati damai sejahtera daripada-Mu, menikmati penghiburan daripada-Mu, menikmati kekuatan daripada-Mu. Hamba berdoa, biarlah firman-Mu sungguh-sungguh menuntun setiap kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa untuk beberapa pokok doa. Bapa Surgawi, kami bersehati berdoa untuk pemerintah dan pimpinan serikat buruh agar kedua belah pihak ini bisa duduk bersama untuk menemukan titik temu terkait perbedaan pandangan mengenai Undang-Undang Cipta Kerja, agar tidak lagi terjadi kegaduhan di negeri kami yang merugikan banyak pihak. Engkau sungguh-sungguh Tuhan memimpin Tuhan kedua belah pihak, yaitu pemerintah dan pimpinan-pimpinan serikat buruh yang ada di negeri kami. Kami juga berdoa agar masyarakat Indonesia
tidak mudah dihasut dengan berita-berita bohong yang akan menimbulkan kekacauan dan memecah belah kesatuan bangsa. Tuhan memberikan kecerdasan kepada setiap masyarakat Indonesia agar mereka tidak termakan dengan hoaks-hoaks yang ada. Kami juga berdoa agar Roh Kudus bekerja di komsel-komsel, agar setiap anggota komsel bergairah menjangkau jiwa-jiwa dan menjadikan mereka murid Kristus yang sejati. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita meninggalkan ibadah ini dengan membawa berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari kita meninggalkan ibadah ini dengan hati yang penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang percaya bersama-sama berkata, Amin.